Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 14, Firman Allah. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Sebab turunnya ayat diriwayatkan dari Al-Wahidi dan As-Salabi 9 dari jalur Muhammad bin Marwan dan As-Sudi 10 dari Al-Kalbil dari Abi Sholih dari Ibnu Abbas berkata. Ayat ini turun pada Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya yaitu ketika mereka pada suatu hari sedang keluar dan bertemu dengan sebagian sahabat Rasulullah maka Abdullah bin Ubay berkata 12. Lihatlah bagaimana aku menghindarkan kalian dari As-Sufaha 13, kemudian ia menghampiri Abu Bakar dan memegang tangannya dan berkata, Selamat datang wahai As-Siddiq, orang terhormat dari Bani Tamim, Syekhul Islam, pendamping Rasulullah di dalam gua, pejuang dengan jiwa dan raganya untuk Rasulullah. Kemudian ia memegang tangan Umar bin Al-Khattab dan berkata, Selamat datang wahai orang terpandang dari Bani Adi bin Ka'ab, Al-Faruq, orang kuat dalam agama Allah, pejuang dengan jiwa dan raga untuk Rasulullah. Kemudian memegang tangan Ali bin Abi Thalib dan berkata, Selamat datang wahai anak paman Rasulullah dan khatan 14 beliau, orang terpandang dari Bani Hashim dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Kemudian mereka saling berpisah. Kemudian Abdullah bin Ubay berkata kepada para sahabatnya, Bagaimana kalian melihat tadi yang aku lakukan? Maka, jika kalian bertemu dengan mereka, maka lakukanlah seperti apa yang aku lakukan tadi. Dan, para sahabatnya memujinya. Kemudian orang-orang muslim kembali kepada Rasulullah dan memberitahukannya apa yang telah terjadi. Kemudian ayat ini turun 15. Sanad ini sangat lemah karena terdapat As-Sudi kecil adalah seorang pembohong, begitu juga Al-Kalbi, dan Abu Sholih juga yang lemah. 14 suami dari anak perempuan atau suami dari saudari perempuan. 15 Al-Qurtubi berkata, para ulama tafsir berbeda pendapat yang dimaksud dengan Asisyayatin. Dalam ayat ini, Ibnu Abbas dan As-Sudi berkata, mereka adalah para petinggi orang kafir. Al-Kalbi berkata, mereka adalah setan dari bangsa jin, dan beberapa orang dari mufsir mengatakan, mereka adalah para dukun. Al-Qurtubi berkata, mereka adalah orang-orang munafik dari ahlu kitab. Maka, Allah menyebutkan mereka dan menyebutkan pengolok-olokan mereka dan bahwa jika mereka kembali kepada setan-setan mereka yakni petinggi-petinggi orang kafir mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian dalam agama kalian. Sesungguhnya kami hanya mengolok-olok para sahabat. Ibnu Katsir berkata, As-Sudi berkata dari Abu Malik, jika mereka kembali kepada setan-setan mereka petinggi mereka, pemimpin mereka, orang-orang terpandang mereka dari rahib Yahudi, dan pemimpin orang-orang musyrik dan munafik. Dan Ibnu Katsir berkata juga, sesungguhnya Allah memberitahu tentang orang-orang munafik, bahwasanya mereka ketika kembali kepada pemimpin-pemimpinnya, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian dan agama kalian dalam membohongi Muhammad dan apa yang ia bawa. Dan sesungguhnya kami dengan apa yang kami katakan kepada mereka adalah hanya mengolok-mengolok mereka. Saya berkata, dan perkataan ini yang paling kuat karena kecocokan dan sesuai dengan konteks ayatnya dan apa yang disebutkan oleh Mujahid di awal kitab. Ayat 19, atau seperti hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guru dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Sebab turunnya ayat. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari jalur As-Sudi senior dari Abi Malik dan Abi Sholih dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud dan dari beberapa orang dari sahabat berkata, adalah dua orang dari orang munafik penduduk kota Madinah kabur dari Rasulullah menuju orang-orang musyrik, maka mereka ditimpa hujan ini yang Allah sebutkan disertai dengan guru yang sangat dahsyat dan ketakutan juga kilat, setiap mereka mendengar suara petir. Maka mereka menutup telinga dengan jari mereka karena Al-Falaq 16 di dalam diri mereka dan takut petir masuk ke dalam telinga mereka dan membunuhnya, dan ketika petir mengeluarkan sinar kilat. Mereka berjalan di bawah sinar tersebut dan jika petir tersebut tidak mengeluarkan cahaya kilat, maka mereka berdua tidak dapat melihat apapun, hingga mereka sampai ke tempat mereka dan berkata, seandainya kita memasuki pagi hari sehingga kita datang kepada Muhammad dan menaruh tangan kita pada tangannya,
kemudian mereka mendatangi Rasulullah dan menaruh tangan mereka pada tangan Rasulullah dan kemudian mereka berislam dengan baik. Maka, Allah memberikan permisalan perkara dua orang munafik ini yang keluar sebagai contoh untuk orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah. Adalah orang-orang munafik jika menghadiri majelis Nabi 4, mereka menutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka karena sangat takut mendengar sabda Nabi Muhammad yang menyangkut dengan perkara orang munafik. Atau menyebutkan sesuatu yang dapat membunuh mereka seperti yang terjadi pada dua orang munafik yang pergi dari Rasulullah dan menutupi telinga mereka dengan jari mereka berdua, setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Jika harta mereka bertambah banyak, anak mereka, atau mendapatkan ganimah atau melakukan pembebasan kota, mereka berjalan dengan para muslimin dan berkata, sesungguhnya agama Muhammad benar. Dan mereka kemudian istiqomah seperti dua orang munafik yang berjalan di bawah sinar kilat petir, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti, dan jika mereka mengalami 16 ketakutan yang dahsyat, kerugian dan kekurangan dalam harta dan anak dan tertimpa musibah, mereka berkata, semua ini terjadi karena agama Muhammad, kemudian mereka keluar dari Islam dan kafir, seperti apa yang dikatakan dua orang munafik ketika mereka tidak dapat melihat karena tidak ada sinar kilat. 17 Al-Qurtubi berkata, dalam ayat ini terdapat gambaran tentang keadaan orang-orang munafik ketika tertimpa kegelapan, guntur, kilat, dan petir dalam hujan yang sangat deras. Kegelapan adalah permisalan akan kepercayaan mereka terhadap kekufuran. Guru klan Guntur permisalan terhadap apa membuat mereka merasa takut. Dan beliau juga berkata, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya maksud dari ayat ini adalah orang Yahudi ketika mengetahui kemenangan Nabi pada perang, menjadi tamak dan berkata, demi Allah inilah Nabi yang kedatangannya telah diberitahu oleh Musa. Janganlah kalian mengembalikan kepadanya bendera. Ketika perang Uhud dan mereka mengalami kekalahan, mereka murtad dan berkeluh kesah. Riwayat ini dhaif. Ayat ini bercerita tentang orang-orang munafik, dan ini yang sahih dari Ibnu Abbas. Klan makna dari riwayat ini mencakup orang-orang Yahudi dan munafik. Ayat 26, Firman Allah. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Sebab turunnya ayat. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari As-Sudqli 18 dengan sanad-sanadnya, ketika Allah memberikan dua permisalan ini untuk orang-orang munafik yakni firman-Nya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, dan firman-Nya. Atau seperti hujan lebat dari langit, orang-orang munafik berkata, sesungguhnya Allah Maha tinggi dan suci dari membuat perumpamaan-perumpamaan seperti ini, maka Allah menurunkan, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan, hingga firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Wahidi mengeluarkan dari jalur Abdul Ghani bin Said As-Sakafi dari Musa bin Abdurrahman dari Ibnu Juraij dari, Atta dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Allah menyebutkan sesembahan orang musyrik, kemudian berkata dengan firman Allah. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, dan menyebutkan tipu daya sesembahan mereka dan menjadikannya seperti sarang laba-laba 19, mereka berkata, apa pendapat kalian tentang apa yang akan Allah perbuat dengan permisalan ketika menyebutkan lalat dan laba-laba di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad? Maka Allah menurunkan ayat ini. Abdul Ghani sangat lemah. 20 Abdur Razak berkata di dalam tafsirnya, Mamar memberitahu kami dari Qatadah mengapa Allah menyebutkan laba-laba dan lalat. Orang-orang musyrik berkata, apa gunanya laba-laba dan lalat disebutkan? Maka Allah menurunkan ayat ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Hasan berkata, ketika turun ayat, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Orang-orang musyrik berkata, apa pentingnya perumpamaan-perumpamaan ini diberikan? Atau yang menyerupai perumpamaan-perumpamaan ini, maka Allah menurunkan ayat, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan. Aku berpendapat, perkataan yang pertama yang lebih benar dan kuat sanadnya, juga lebih cocok dengan apa awal surat dan penyebutan orang-orang musyrik tidak sesuai dengan status yang madaniyah. Dan,
Apa yang kami sebutkan dari Qatadah dan Hasan yang diceritakan oleh Al-Wahidi tanpa sanad dengan lafaz, orang-orang Yahudi berkata, dan ini yang sangat cocok, 21. 19 Surat Al-Ankabut, 41, lihat kitabnya Al-Wahidi Helm, 27 cetakan Kairo. 20 yang dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan Ibnu Katsir tidak menyebutkannya. 21 lihat Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir dengan lafaz-lafaznya. Dan bukanlah Al-Wahidi yang mengatakan dalam riwayatnya, sesembahan orang Yahudi, saja, akan tetapi Al-Qurtubi mengatakannya juga dengan kalimat, orang-orang Yahudi tertawa, dan Ibnu Katsir menyebutkan seperti itu juga.